Mengatasi patek pada tanaman cabai. Setiap musim tanam untuk penanaman cabai selalu mempunyai tantangan masing-masing bagi setiap petani. Pada musim kemarau biasanya terjadi ledakan hama, sedangkan pada musim hujan terjadi ledakan penyakit terutama yang berhubungan dengan jamur. Kondisi lingkungan yang lembab dan basah tentu menjadi kondisi yang nyaman bagi perkembangan patogen. Salah satu momok yang menakutkan bagi petani cabai adalah antraknosa atau patek. Penyakit antraknosa atau patek adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur Coletroticum capsicum yang timbul saat kondisi lingkungan lembab seperti ketika musim hujan. Penyakit ini perlu perhatian khusus karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi tanaman. Penyakit antraknosa atau patek hampir selalu menyerang pada setiap musim tanam, terutama pada tanaman cabai dan tomat yang sudah besar buahnya, seperti serangan pada buah yang hampir siap dipanen. Jika telat, pengendaliannya akan busuk dan mengering, sehingga ancaman penyakit ini berpotensi menggagalkan panen. Bahkan pada musim hujan, dampak serangan yang ditimbulkan bisa mencapai 80-100%. Pengetahuan tentang penyakit, penyebab serta pengendaliannya sangat perlu dipahami agar tanaman terhindar dari penyakit ini, sehingga tanaman bisa dipanen dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal sesuai harapan. Sebenarnya tak hanya pada musim hujan, serangan patek juga bisa menyerang tanaman saat musim kemarau apabila kondisinya memungkinkan, misalnya saat ada fenomena kemarau basah atau badai La Nina. Penyakit antraknosa umumnya menyerang pada hampir semua bagian tanaman, mulai dari ranting, cabang, daun dan juga buah. Fase serangannya pun mulai sejak fase perkecambahan, fase vegetatif atau pertumbuhan sampai fase generatif atau pembuahan. Cara kerja dari jamur ini adalah menginfeksi dinding sel tanaman pada fase perkecambahan. Serangannya menyebabkan tanaman gagal berkecambah, sedangkan pada fase generatif menyebabkan buah yang akan masak dan hendak dipanen menjadi busuk dan mengering. Penyakit antraknosa ini memiliki tanaman inang yang cukup beragam. Selain pada cabai atau tomat, tanaman yang menjadi inang dari penyakit antraknosa ini antara lain paprika, sweet pepper, semangka, buah naga, melon, timun, bawang merah, buncis, dan mangga. Gejala antraknosa, patek. Gejala serangan antraknosa pada buah yaitu: pada buah ada tanda bercak melingkar, cekung berwarna coklat pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan meluas kemudian menyebabkan buah membusuk, kering dan jatuh. Penyebaran jamur Coletroticum capsicum dibantu oleh air dan angin, sehingga akan menyebar dengan cepat ke bagian buah yang lain yang belum terinfeksi. Cara mengatasi penyakit patek. Adapun cara mengatasi penyakit patek pada tanaman cabai bisa dilakukan dengan beberapa hal, antara lain: pengaturan drainase yang baik. Pengaturan drainase dimulai sejak merencanakan untuk menanam cabai. Lahan yang akan ditanami cabai tidak serta-merta dibuat bedengan-bedengan, namun sebaiknya dibuat gat keliling terlebih dulu. Hal ini dimaksudkan supaya apabila turun hujan, mudah untuk mengalirkan kelebihan air keluar dari lahan. Pemupukan yang tepat, pencegahan dan antisipasi antraknosa, patek, dilakukan dengan cara memperkuat ketahanan tanaman. Untuk memperkuat ketahanan tanaman perlu dilakukan pemupukan yang tepat dan berimbang. Yang dimaksud dengan pemupukan yang tepat di sini ialah pemupukan sesuai, baik jenis, takaran dan fase pertumbuhan tanaman. Terlalu berlebih memberikan pupuk berkadar N tinggi akan menyebabkan tanaman dan buah cabai rawan terhadap penyakit patek. Tanaman yang kebutuhan nutrisinya terpenuhi secara seimbang yaitu N, P, K, maka tanaman tersebut akan lebih tahan terhadap serangan jamur. Jika perlu, tambahkan pupuk yang mengandung unsur kalsium, K tinggi. Unsur K adalah unsur utama penyusun dinding sel tanaman. Pemberian kalsium membuat dinding sel buah lebih kuat dan lebih susah ditembus oleh jamur Coletrotrichum capsicum. Pemberian kalsium juga dapat dilakukan dengan cara pengocoran dolomit atau kapur pertanian, camge kurung buka CO3, 2. Pembersihan gulma. Walaupun gulma berada di bawah tajuk tanaman dan hanya berada di alur-alur drainase untuk budidaya tanaman cabai dengan mulsa, jangan sepelekan keberadaannya. Gulma yang tak pernah dibersihkan akan menghambat mengalirnya kelebihan air dari lahan. Hal ini akan menaikkan kelembaban sekitar tanaman dan berpotensi menjadi tempat yang nyaman untuk berkembang
berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Perempelan, tanaman yang terlalu rimbun. Tanpa perempelan di samping mengakibatkan tanaman mudah patah, buah sedikit, juga iklim mikro sekitar tanaman menjadi berubah. Lingkungan sekitar tanaman menjadi lebih tidak kering dan rentan terhadap jamur penyebab patek. Apabila tanaman cabai yang ditanam telah menunjukkan tanda-tanda serangan penyakit patek, tetap lakukan upaya preventif, upaya pencegahan. Seperti yang telah disebutkan di atas, segera selamatkan buah cabai yang sehat dan lakukan penyemprotan dengan fungisida yang tepat. Penyelamatan buah cabai yang sehat dilakukan dengan memetik semua cabai yang terserang baik intensitas serangannya masih baru ataupun yang telah parah. Cabai hasil petikan yang terserang patek sebaiknya dibuang atau dibakar di tempat yang jauh dari tempat budidaya cabai. Jangan menghanyutkan cabai yang terserang patek ke saluran irigasi atau sungai sebab justru akan memperluas serangan patek. Penyakit patek tak akan hilang dalam sekali semprot fungisida. 1 hari sesudah penyemprotan pertama, perlu dilihat dan diambil lagi cabai yang masih terkena patek dan lakukan penyemprotan ulang dengan selang waktu 3-4 hari dari waktu penyemprotan sebelumnya. Dengan intensifnya penyemprotan yang dilakukan saat terserang oleh penyakit patek ini, bisa dibayangkan residu obat kimia dalam cabai. Maka dari itu pencegahan penyakit merupakan langkah terbaik agar mendapatkan panen yang baik tanpa terancam oleh bahaya residu obat kimia dalam makanan kita. Dan jika terpaksa menggunakan pestisida, maka disarankan untuk tidak menggunakan bahan kimia akan tetapi lakukanlah penyemprotan dengan bahan alami berupa jeruk nipis atau belimbing wulu.